Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Setiningsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teks persuasif, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif tepatnya. Oke, sekarang siapa yang sudah tahu apa itu teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk memenuhi harapan maupun keinginan-keinginan penulis. Nah, ciri-cirinya yang pertama, ada kata ajakan tentunya, baik yang tersirat ataupun yang tersurat. Yang tersurat itu gampang, ada ayo, mari, yuk. Kemudian yang tersirat ada hendaknya, ada apalagi tuh, ada sebaiknya. Kemudian ada hindari ataupun jangan. Yang kedua, bersifat mengajak tentunya. Yang ketiga, bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain. Dan yang keempat, ada fakta dan juga opini yang disertai dengan bukti pendukung. Oke, anak-anak, berikutnya adalah struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif itu sendiri terdiri dari 4 ya. Ada yang pertama adalah pengenalan isu yang berisi tentang permasalahan yang akan dibahas sebagai pengantar tentunya. Kemudian yang kedua itu adalah rangkaian argumen yang berisi tentang penjelasan-penjelasan mengapa permasalahan itu terjadi ataupun yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, struktur pernyataan ajakan. Tentunya di sini mengajak untuk mengatasi permasalahan yang sudah dibahas tadi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks persuasif. Kalau kita lihat lebih rinci itu ada 9 ya. Nah, yang pertama itu ada kata persuasif. Kata persuasif di sini adalah ajakan yang tersurat, yaitu ada ayo, mari, yuk. Kemudian yang kedua, ada kata rekomendasi yang berkaitan dengan saran. Ada hendaknya, kemudian sebaiknya, kemudian semestinya ataupun harus. Di sini termasuk ajakan yang tersirat, yang tidak tertulis secara langsung ya. Kemudian yang ketiga ini juga masih sama, berkaitan dengan ajakan yang tersirat, yaitu kata imperatif. Kata imperatif di sini bisa larangan, bisa juga imbauan. Nah, kata larangan atau imbauan ini contohnya ada kata jangan injak rumput. Kemudian hindari keramaian ataupun kerumunan. Kemudian yang berkaitan dengan kata kerja berpartikel lah. Dan yang keempat di sini ada fakta. Fakta berarti hal-hal yang menjadi kebenaran atau hal-hal yang sudah jelas adanya. Kemudian yang kelima ada opini. Opini di sini pastinya pendapat, suatu hal yang dikemukakan oleh orang lain ya, pendapat ataupun opini yang belum terjadi ataupun belum jelas. Kemudian yang keenam. Nah, yang keenam di sini ada kata teknis. Kata teknis adalah kata peristilahan. Kata peristilahan yang terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian yang ketujuh itu adalah kata perujukan. Kata perujukan berarti adalah kata yang membantu untuk mendukung bukti yang ada ataupun fakta yang ada ataupun pendapat yang diutarakan. Biasanya ada kata berdasarkan atau sebagaimana ataupun menurut. Nah, itu ciri dari yang namanya kata perujukan. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 di sini ada verba mental atau kata kerja mental yang berdasarkan dari hasil pemikiran dan juga perasaan. Contohnya ada kata berpendapat, memikirkan, memutuskan, kemudian mengatakan. Nah, itu contoh-contoh dari kata kerja mental. 9 terakhir adalah ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas berarti dari kata cause bahasa Inggris yang artinya adalah sebab. Jadi konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Di dalamnya pasti ada kata sebab, karena,
akibatnya, sehingga, atau bisa oleh karena itu, oleh sebab itu gitu ya. Ya, anak-anak, itulah yang namanya struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Sekian pemaparan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.